Mata air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Kars. Hal ini disebabkan karena karakteristik wilayah Kars yang jarang memiliki aliran permukaan. Air yang ada di kawasan Kars bergerak melalui rekan atau celah gua dan umumnya membentuk aliran sungai bawah tanah. Sedangkan pada kawasan lain, air bergerak melalui pori-pori antar butir batuan dan mengalir di permukaan tanah. Fenomena ini menyebabkan banyaknya aliran bawah tanah di kawasan Kars yang terkadang sulit dijangkau oleh masyarakat sebagai sumber air baku. Namun seringkali aliran bawah tanah tersebut muncul ke permukaan sebagai sumber mata air. Salah satunya adalah mata air Mudal di Kecamatan Pamotan, Rembang. Kabupaten Rembang berada di kawasan Kars zona Rembang yang membentang dari Pulau Jawa hingga Pulau Madura. Kawasan Kars zona Rembang tersebut menyimpan potensi sumber daya air tawar di mana memiliki 40 titik mata air yang dapat digunakan oleh masyarakat Rembang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tersier lainnya. Dalam pemanfaatannya, air yang muncul ke permukaan tanah dapat dibendung dengan membuat kolam. Pemanfaatan mata air Kars salah satunya dilakukan di Dusun Mudal, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Aliran air yang dibendung dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Dusun Mudal berasal dari cekungan air tanah atau cat Watu Putih yang meliputi area seluas kurang lebih 2.555 hektar. Bendungan tersebut dikenal oleh masyarakat lokal sebagai mata air Mudal. Masyarakat memanfaatkan mata air tersebut untuk konsumsi, mandi, mencuci pakaian, irigasi, dan kegiatan pariwisata. Sumber air tersebut juga digunakan untuk menyuplai kebutuhan air perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Rembang. Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Kawasan Mata Air Mudal dianggap sebagai salah satu kawasan yang cocok untuk dijadikan kawasan ekowisata karena memenuhi syarat tersebut. Mata Air Mudal memiliki 3 sumber mata air. Sumber air 1 dan 2 dibendung dan ditampung ke dalam sebuah kolam. Kemudian warga menempatkan beberapa jenis ikan di dalam kolam tersebut sebagai sarana estetika. Sedangkan untuk sumber mata air 3 difungsikan sebagai tempat aktivitas warga seperti mencuci pakaian dan mandi khusus wanita. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, adapun potensi keanekaragaman flora yang ada di kawasan Mata Air Mudal didefinisikan dalam 17 jenis flora di sekitar lokasi Mata Air Mudal, yakni sawo kecik, beringin, mahoni, mangga, tekiladang, black locust, jati, pisang, alpukat, belimbing, kucing galak, terong, mengkudu, terbesi, kepel, suplir, dan cuing. Jenis flora yang paling banyak ditemui di kawasan Mata Air Mudal ini adalah tanaman suplir atau Adiantum Chapelus veneris, yaitu sebanyak 120 individu. Tanaman suplir termasuk dalam jenis tanaman paku yang tidak memiliki nilai ekonomi penting selain sebagai tanaman hias yang bisa ditanam di dalam ataupun di luar ruangan. Berdasarkan hasil pengamatan pula, terdapat 10 jenis fauna di dalam Mata Air Mudal. 10 jenis fauna tersebut antara lain nila hitam, lele albino, lele, mujair, tawes, nila merah, tombro, wader, koi, dan kura-kura Brasil. Ikan mujair merupakan jenis fauna yang paling banyak ditemui di dalam Mata Air Mudal. Hal ini mungkin dikarenakan ikan ini dapat beradaptasi pada berbagai habitat dan oleh karena itu dianggap sebagai ikan yang memiliki tingkat sebaran tinggi di dunia. Pemanfaatan dan pemeliharaan Mata Air Mudal oleh masyarakat sekitar telah dilakukan dengan cukup baik. Oleh karena itu, kami mendorong adanya pengelolaan lebih lanjut untuk pengembangan potensi ekowisata dengan cara menjaga kelestarian serta mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengembangan dan pengelolaan ekowisata.